Jadi Allah Subhanahu wa taala meyakinkan pada hamba-hambanya yang aman wa taqwa bahwa masa depan ada di tangan Islam. Bahkan Allah tegaskan, "Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Ini sebuah kepastian. Tidak bisa tidak, pasti. Nah sekarang, gimana kira-kira posisi At-Taifah Al-Mansurah di akhir zaman, menjelang yaumil kiamah? Jadi generasi At-Taifah Al-Mansurah yang paling akhir nanti. Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazallu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq dhahirina la aduwwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min al-awa'a hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa aina hum? Ya Rasulullah, di mana posisi mereka? Rasulullah memberikan jawaban, qala fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Jadi nanti di akhir zaman, pusat kemenangan Islam di akhir zaman, pusat kemenangan Islam di akhir zaman, sekali lagi, pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ini takdir Allah, tidak bisa tidak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarakat muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Tadi sudah keluar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ni'matul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat,
dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini tema yang kita bahas adalah masa depan Islam dan tantangan umat. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa Al-Huda, yaitu Al-Quranul Karim. Wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menangkan ad-dinul Islam ini di atas semua agama-agama ini. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas semua agama-agama ini. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci, tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala meyakinkan pada hamba-hambanya yang aman wa taqwa bahwa masa depan ada di tangan Islam. Bahkan Allah tegaskan, "Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Ini sebuah kepastian. Tidak bisa tidak. Pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan dalam surah An-Nur ayat 55 Allah berjanji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wal yumakkinna lahum dinahum alladzi artada lahum wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hambanya yang amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh. Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini janji Allah sebagai sebuah kepastian. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka din, agama yang telah Allah ridhoi. Dan Allah benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka dalam kondisi al-khawf, ketakutan. Allah akan berikan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tetap kafir atau ingkar setelah janji Allah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang amanu wa amilus shalihat. Allah akan jadikan mereka berkuasa. Syaratnya amanu wa amilus shalihat. Tauhid wa sunnah. Itu kunci kemenangan bagi hamba-hamba Allah yang mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Rasulullah SAW dan beberapa hadis-hadis yang sahih bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyartus Sa'ah.
kemenangan bagi Ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Bahkan Rasulullah mengabarkan ahli tauhid di akhir zaman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka inilah generasi emas akhir zaman, pejuang akhir zaman, yaitu At-Taifah Al-Mansurah. Dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, karakternya itu kalau diringkas ada 3. Yang pertama, karakter mereka di tengah-tengah masyarakat, ini generasi yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yang akan ditampilkan di tengah-tengah manusia ini. Dan mereka inilah ahli tauhid di akhir zaman. Mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diringkas, cirinya ada 3. Di tengah-tengah masyarakat, mereka senantiasa mengobarkan semangat jihad fisabilillah. Semangat perjuangan di jalan Allah. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amatus shalah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat. Puncak amal di dalam Islam al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Bahkan Rasulullah memberikan warning, barang siapa dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selama hidupnya belum pernah berjihad, belum pernah berjuang di jalan Allah, dan selama hidupnya tidak pernah ada cita-cita untuk berjihad fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah, kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata la su'batin min nifaq, maka matinya termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Artinya mati dalam keadaan munafik. Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka, diletakkan di dasarnya neraka. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, tolok ukur barometer yang membedakan antara mukmin dan munafik bukan terletak pada sholat, puasa, haji, umroh, bangun masjid, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi Allah ungkap di dalam surah At-Taubah. Makanya kalangan mufassir menyebut ini al-wadih, membongkar karakter munafik tanpa diawali dengan basmalah. Ya. Jadi, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, tolok ukur yang membedakan mukmin dan munafik ketika Allah panggil hayya 'alal jihad, pasti orang munafik akan mundur. Kenapa? Tidak mau resiko. Tidak mau dia ada resiko, itu tidak mau. Dia akan lari, dia akan mundur. Itulah yang membedakan. Jadi tolok ukur mukmin dan munafik bukan terletak pada sholat, puasa, haji, umroh, bangun masjid, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alal jihad, untuk berjuang di jalan Allah, pasti orang munafik itu akan mundur. Inilah tolok ukur yang membedakan antara mukmin dan munafik. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian karakter yang kedua, At-Taifah Al-Mansurah. Mereka adalah generasi yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di akhir zaman, seperti sekarang ini. Karakternya, mereka senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan perintah. Qala Rasulullah SAW, balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap ngajak untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga kebakilan sudah ditaati. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wahwan mutabbi'an, ahwa, hawa nafsu sudah diikuti. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya mu'saratan. Kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita.
Wa izaba kulli dira'yin birra'yihi. Manusia sudah lebih banyak membanggakan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Kalau sudah 4 fenomena ini muncul di tengah masyarakat kita, Rasulullah memberikan wasiat. Fa'alaika ya'ni binafsik. Perhatikan diri kalian. Perhatikan diri kalian. Wada'ankal awam. Jauhi kebanyakan orang. Ini ulama-ulama hadis memaknai, maknanya jangan sampai kita larut pada 4 fenomena ini. Fa'inna min waraikum ayyamas sabr. Sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Ulama-ulama hadis menafsirkan saat itulah yang dimaksud fa'inna min waraikum ayyamas sabr. Saat itulah Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan satu gambaran. As-sabru fihi mitlu qabdi alal jamri. Kalau kamu sanggup sabar, artinya apa? Kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dalam semua aspek kehidupan. Kita tetap ittiba'us sunnah. Kita ittiba' pada sunnah Rasulullah SAW. Kita tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kata Rasulullah, hidup kita itu bagaikan al-qabitu alal jamri. Bagaikan memegang bara api. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya apa? Resikonya berat. Tantangannya banyak. Rintangannya banyak. Musuhnya juga banyak. Ini resiko. Sekarang, ketika kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah, ittiba kepada Rasul, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita sekarang kena stigma radikalisme. Stigma radikal. Itu disematkan. Ini. Radikal. Ya. Contoh, beberapa bulan yang lalu, Kejaksaan Negeri Malang mengadakan seminar tentang radikalisme. Radikal. Jadi, kesimpulannya, stigma radikal itu umat Islam. Itu paket, Pak. Tidak bisa dirubah. Itu paket sudah. Dari stakeholder. Dari yang membiayai. Radikalisme itu umat Islam. Sampai akhirnya dari peserta seminar itu, kebetulan ada purnawirawan Angkatan Darat. Tanya kepada yang memberikan presentasi. Bagaimana kalau ada sebuah partai yang ingin merubah dasar negara? Ingin merubah ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Dasar negara mau dirubah, Pancasila dirubah jadi Trisila Ekasila. Apa bisa disebut radikal? Tidak bisa ngomong. Tetap yang radikal itu adalah umat Islam. Jadi yang sudah jelas-jelas mau merubah dasar negara, itu tidak disebut radikal. Itu. Terus akhirnya ada yang tanya lagi. Bagaimana gerakan separatis OPM yang telah membantai TNI, Polri, dan sipil di Papua? Apa bisa disebut radikal, teroris? Tidak. Karena mereka orang Kristiani. Kalau dia seorang Muslim, baru disebut radikal dan teroris. Jadi ini paket, Pak. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan untuk menjadikan umat Islam di Indonesia menjadi musuh nomor 1. Ini. Jadi ini fakta, bukan fitnah. Jadi inilah fakta. Jadi tetap, Pak. Apalagi sekarang ditambahi lagi peraturan presiden tentang ekstremisme. Ditambah lagi satu lagi kosakata. Setelah radikal, kemudian ekstrim. Jadi nanti ke depan, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, umat Islam disibukkan adu domba internal sesama umat Islam. Ini tantangan umat ini. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kembali lagi, karakter
ahli tauhid, jadi at-taifah al-mansurah, dia senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita sanggup hidup seperti ini, Pak, walaupun kena stigma radikal, kalau kita siap hidup seperti itu, walaupun stigmanya radikal gitu ya. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata radikal itu maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kembali ke akar. Nah, akarnya umat Islam Al-Quran dan hadis. Berarti kita beragama Islam itu harus apa, Pak, logikanya? Harus radikal. Dan ini pernah diucapkan oleh Menteri Agama kita, Pak Lukman Saifuddin yang dulu. Ya, Pak Lukman Saifuddin itu. Jadi kita beragama itu harus radikal, karena makna arti bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata radikal itu artinya kembali ke akar. Loh, akarnya umat Islam Al-Quran dan hadis. Tapi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di Indonesia terjadi penjajahan linguistik. Kita tidak boleh memaknai radikal menurut bahasa Indonesia. Tidak boleh. Stop. Kita baru dibolehkan memaknai kata radikal menurut kacamata barat. Itu baru boleh di Indonesia. Artinya apa? Kita sekarang sedang dijajah dalam aspek linguistik bahasa. Dijajah kita. Kita nggak boleh pakai makna bahasa Indonesia. Tapi kita harus pakai makna radikal menurut konteks barat. Inilah nasib umat Islam yang tragis di Indonesia. Dalam aspek bahasa saja kita sudah dijajah. Nah, inilah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Kembali ke karakter at-taifah al-mansurah. Yang ketiga. Karakternya adalah karakter at-taifah al-mansurah. Mereka punya jiwa sabar yang baja. Sabarnya baja. Tidak hanya sekedar sabar. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabbiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabbiru, tidak cukup hanya sabar. Wasabbiru, dan kuat-kuatkan kesabaran. Tidak cukup kata Allah dengan sabar, tapi kuat-kuatkan kesabaran. Warabbitu, ar-ribat, itu kalau kita terjemahkan secara tekstual itu kan bersiap siaga di perbatasan negeri. Kalau kita korelasikan pada realitas itu, tingkatkan kewaspadaan. Kenapa? Yang menggoncang iman kita itu banyak. Wattaqullah, dan tingkatkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah. La'allakum tuflihun. Supaya kamu sukses fid dunya wal akhirah. Jadi karakter at-taifah al-mansurah yang dikabarkan oleh Rasulullah, sabarnya baja. Apalagi ketika hidup di fase keempat ini. Yang disebut dengan Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, fase mulkan jabriyah. Dibutuhkan jiwa-jiwa sabar yang baja. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi Rasulullah mengabarkan at-taifah al-mansurah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kelompok yang akan ditolong oleh Allah dan yang akan ditolong oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka itulah ahli tauhid di akhir zaman. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazalu ala hadal amri isabatun ala al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dzalik. Urusan agama ini akan senantiasa diperjuangkan oleh satu kelompok umat Rasulullah yang berada di atas al-haq, kebenaran. Orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan kemudaratan sedikit pun. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dzalik. Dan kondisi mereka
tetap dalam kondisi seperti itu sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, tadi hadis riwayat Imam Ahmad, dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazallu ta'ifatun min ummati yuqatilu 'alal haqq dhahirina 'ala manna wa ahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal. Rawahu Abu Dawud. Jadi akan senantiasa ada taifah. Taifah itu kelompok, jumlahnya tidak banyak. Dan namanya taifah, tidak banyak. Ya. Mereka ini senantiasa berperang di atas al-haq, kebenaran. Dan mereka akan meraih kemenangan atas orang-orang yang memerangi mereka. Ini janji Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya kelompok terakhir dari At-Taifah Al-Mansurah ini, mereka akan memerangi Al-Masihid Dajjal. Yang Allah munculkan nanti dalam kitab Sahih Muslim, yaitu di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, kota Asfahan. Isfahan. Mana, Pak? Iran. Jadi nanti Al-Masihid Dajjal Allah munculkan di kota Isfahan, Iran. Di belakangnya, kata Rasulullah, ada 70.000 orang-orang Yahudi. Mereka pakai atoyalisah, jubah kebanggaan. Nah, bahkan Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Duta Besar Amerika untuk Iran itu nulis sebuah buku judulnya Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan sekarang itu sudah ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Berarti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah 1442 tahun yang lalu, tanda-tandanya sudah muncul. Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Ini pasti, sebuah kepastian. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang, di mana kira-kira posisi At-Taifah Al-Mansurah di akhir zaman, menjelang yaumil kiamah? Jadi generasi At-Taifah Al-Mansurah yang paling akhir nanti. Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazallu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirina la aduwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum minal a'wa'a hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi senantiasa Allah akan munculkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini Taifah, At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan terus-menerus di atas al-haq, kebenaran. Mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka tidak merasa terganggu oleh orang-orang yang menghambat mereka, menentang mereka, menyelisih mereka. Kecuali sedikit mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Sampai datangnya keputusan Allah, dia tetap dalam kondisi demikian, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa aina hum? Ya Rasulullah, di mana posisi mereka? Rasulullah memberikan jawaban, qala fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Jadi nanti di akhir zaman, pusat kemenangan Islam di akhir zaman, pusat kemenangan Islam di akhir zaman, sekali lagi, pusat kemenangan Islam di akhir zaman, Allah takdirkan di Baitul Maqdis. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ini takdir Allah. Tidak bisa tidak. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ketika saya mencoba untuk melihat di lapangan. Saya coba
ketika saya berada di Yordan. Apakah karakter At-Thaifah Al-Mansurah itu bisa muncul di sana? Sepertinya tidak. Begitu juga ketika saya hampir 1,5 bulan di Suriah. Sepertinya tidak. Apalagi di Lebanon. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah di Baitul Maqdis, itu ketika kita di Palestina, insya Allah. Ketika saya mencoba untuk melihat Harakatul Muqawamah Islamiyah, Brigade Al-Qassam, itu syarat masuknya minim hafal 20 juz Al-Quran dan hafal hadis. Minim. Berarti tanda-tanda apa yang dikabarkan oleh Rasulullah di Baitul Maqdis, insya Allah tanda-tandanya sudah muncul. Ini manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Jadi masuknya saja syaratnya minim hafal 20 juz Al-Quran dan hafal hadis. Dan itu tanda-tanda itu sudah mulai nampak